Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau mengangkat seorang pemimpin ke orang kafir di samping orang-orang yang beriman. Majelis Ulama Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keseriusan pemerintah, atas respon cepat dari Presiden. Majelis Ulama menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas respon yang cepat dan tanggap. Pokoknya setiap sesuatu yang memabukkan itu namanya khamar. Jadi setiap khamar hukumnya haram. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Saya nyatakan dicabut. Pokoknya setiap sesuatu yang memabukkan itu namanya khamar. Jadi setiap khamar hukumnya haram. Penyanyi dangdut Ridho Roma kembali diamankan polisi atas kasus narkoba. Sebelumnya, pada tahun 2017 silam, Ridho Roma juga pernah diciduk polisi atas kasus yang sama. Kemudian nama yang kedua, Jokowi sama Ahok. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Ngeles saja kerja kau, ngeles saja kerja kau. Sebetulnya kita nggak ada mau ingin menolak atau apa, itu tidak seperti itu. Ya hanya saja sesuatu itu harus berjalan sesuai mekanisme. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau mengangkat seorang pemimpin ke orang kafir di samping orang-orang yang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kamu mau membuka peluang bagi Allah untuk menghukum kamu? Ini sanksi kalau kita memilih pemimpin yang non-muslim, maka sanksinya adalah akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Belakangan ini ramai diperbincangkan tentang minuman keras atau miras. Berita tersebut berawal dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang menekan peraturan Presiden yang isinya tentang bidang usaha penanaman modal yang ditekan Kepala Negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut pada lampiran 3 bidang usaha miras tertulis di dalamnya. Namun, setelah mendengar saran dari berbagai elemen masyarakat, Presiden Jokowi langsung membatalkan perilisan Perpres tersebut. Hal ini membuktikan bahwa era pemerintahan Jokowi tidak anti kritik. Bicara tentang miras, bagi pecinta musik dangdut tentu saja ingat dengan salah satu lagu fenomenal karya Raja Dangdut Rhoma Irama yang berjudul Mirasantika atau Minuman Keras dan Narkotika. Lagu tersebut dirilis Bang Haji bersamaan dengan album dengan judul yang sama pada tahun 1997. Menariknya, lagu tersebut berisi ajakan kepada orang agar tidak minum minuman keras dan menggunakan narkoba. Hingga kini, lagu tersebut tetap populer. Lagu tersebut juga semakin mengokohkan Raja Dangdut Rhoma Irama di dunia musik dangdut. Menariknya lagi, lagu ini seakan menampar keras pelantunnya. Bagaimana tidak? Rhoma Irama yang merasa suci dengan lagu-lagu religinya, namanya sempat terseret dan tersandung kasus narkoba dari anak emasnya Ridho Roma. Iya, hal ini sangat bertolak belakang dengan lagunya. Rhoma yang dulu pernah memfitnah Presiden Jokowi lagi-lagi jatuh tersungkur oleh ulahnya sendiri.
Sungguh terlalu. Roma yang goyang sana goyang sini dengan lagu Mira Santika. Nyatanya lagu tersebut membuatnya mabuk hingga tak sadar diri. Sungguh terlalu malu. Berbeda sekali dengan Jokowi. Ia langsung mencabut Perpres Miras begitu mendengar pendapat dari semua elemen masyarakat, sekaligus membongkar siapa-siapa dan pemerintahan mana yang masih bersinggungan langsung dengan investasi miras. Pokoknya setiap sesuatu yang memabukkan itu namanya khamar. Jadi setiap khamar hukumnya haram. Penyanyi dangdut Ridho Roma kembali diamankan polisi atas kasus narkoba. Sebelumnya, pada tahun 2017 silam, Ridho Roma juga pernah diciduk polisi atas kasus yang sama. Kemudian tahun yang kedua, Jokowi sama Ahok. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Yang dituduhkan kepada saya bahwa Rhoma Irama itu memfitnah ibunda Jokowi. Ini tidak saya lakukan. Yang saya katakan adalah Jokowi itu orang tuanya Kristen. Nah, ini pun saya dapat dari internet. Nah, makanya saya kan itu sepintas, bukan setekanan bahwa orang tua Jokowi itu Kristen. Tidak, itu sepintas. Ya, ini bulan Ramadan, bulan puasa lah. Kita saling memaafkan gitu aja. Kalau tadi dibilang saya dimaafkan, salah saya dalam konteks penjelasan Al-Quran, saya nggak merasa bersalah, Mas Joko. Ya. Kalau orang mengkonsumsi minuman keras atau yang memabukkan, narkoba dan sebagainya, maka dia telah menelan rijsun min amali syaitan. Dia akan berkelakuan seperti syaitan. Saya mohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, Papa, Mama. Untuk saudara MR dan RR, hasil tes urin positif mengandung metavitamin dan amfetamin. Raja Dangdut kembali digoyang. Kali ini bukan digoyang karena kendang, tapi karena ulah salah satu putra kesayangannya yang kembali dikandang. Ah, sungguh terlalu dan malu. Rhoma Irama ini identik dengan lagu-lagu berlirik religi, mulai dari La ilaha illallah, Sebujur bangkai, Setan pasti kalah, Hari berbangkit, Perjuangan dan doa, Boleh saja, Kiamat, dan tak lupa Mira Santika. Khamar itu sesuatu yang memabukkan. Misalnya ada minuman keras, kemudian ada lagi narkoba, narkotika, ya. Pokoknya setiap sesuatu yang memabukkan itu namanya khamar. Jadi setiap khamar hukumnya haram. Penyanyi dangdut Ridho Roma kembali diamankan polisi atas kasus narkoba. Sebelumnya, pada tahun 2017 silam, Ridho Roma juga pernah diciduk polisi atas kasus yang sama. Ridho Roma diamankan Satuan Reserse Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan barang bukti berupa 3 butir ekstasi di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Tanggal 4 yang lalu memang telah mengamankan satu orang MR alias SRR ini di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Untuk saudara MR dan RR, hasil tes urin positif mengandung metavitamin dan amfetamin. Saya mohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, Papa, Mama. Akibat narkoba itu tawuran antar warga, tawuran antar pelajar, tawuran antar komponen bangsa masyarakat. Itu setelah diinvestigasi ternyata penyebabnya adalah ada yang menggunakan narkoba. Iya, lagu yang bercerita tentang narkoboy itu ternyata menjadi bumerang bagi Roma, di mana saat ini Ridho Roma kembali diciduk polisi lantaran ketahuan mengkonsumsi narkoba untuk kedua kalinya. Rupanya apa yang didengungkan Roma sampai ke hati penggemar, namun tak sampai ke telinga anaknya. Atau memang sang anak tahu kemunafikan bapaknya itu? Kalau orang mengkonsumsi minuman keras atau yang memabukkan, narkoba dan sebagainya, maka dia telah menelan rijsun min amali syaitan. Dia akan berkelakuan seperti syaitan.
polisi menjerat Ridho Roma dengan pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ia terancam hukuman 4 tahun penjara. Next, kalau kamu kerjain ini lagi, Papa ansap loh. Papa nggak ikut campur, Pak, angkat tangan. Silakan atasi sendiri. Siapa? Ya, gitu. Dengan barang bukti yang memang ditemukan padanya, pada saudara MR pada saat dilakukan penggeledahan dalam kantong celananya ditemukan ada 3 butir ekstasi. Saya memohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya syaitan berkeinginan untuk menjadikan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui narkoba dan perjudian. Sebelumnya Ridho Roma pernah diciduk polisi tahun 2017 atas kasus sabu-sabu. Ia bebas bersyarat bulan Januari 2020 lalu setelah menjalani hukuman 1,5 tahun penjara. Nah, jadi kemarin yang saya bilang itu juga, udah kita pamit ya, bahwa kamu silahkan jalan sendiri, Papa cuma bantu doa aja, kalau doa nggak boleh putus sebagai orang tua. Dan Papa maafkan kamu, doaan kamu, dan hadapi itu, jangan pernah putus asa. Seperti diketahui setelah mulai aktif berpolitik, Roma mulai sok asik dengan bermain sara, kemudian menyebarkan hoaks tentang agama almarhum Ibunda Joko Widodo pada saat hendak mencalonkan diri menuju DKI 1. Dengan teganya, Rhoma Irama memfitnah ibu dari Presiden Jokowi beragama Kristen. Ceramah Bang Haji itu berada di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren pada tanggal 29 Juli 2012. Secara eksplisit menyebut nama pasangan calon gubernur Joko Widodo Basuki Cahayapurnama. Bahkan, Rhoma Irama secara terang-terangan menyerang pasangan cagup yang didukung PDIP dan Partai Gerindra tersebut.